Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, ibadah pemberkatan dan peneguhan nikah Rafael dan Christine kita mulai. Sabtu 21 November 2020. Mari kita berdiri di hadapan Tuhan. Prosesi dimulai. Pembawa lilin memasuki ruangan. From this moment, life has begun. From this moment, you are the one. Right beside you is where I belong. From this moment on, from this moment, I have been blessed. I live only for your happiness and for your love. I'll give my last breath. From this moment on, I give my hands to you with all my heart. I can't wait to live my life with you. Can't wait to start. You and I will never be apart. My dreams came true because of you. From this moment, I have been blessed. From this moment, you are the one. There is nothing that I wouldn't give. From this moment on. Siapakah yang akan menyerahkan mempelai wanita kepada mempelai pria? Yurianto Mukianto, sahabat dari almarhum Bapak Hatta Simanjuntak, yang sudah diberikan izin dari keluarga besar Pak Hatta Simanjuntak untuk kami boleh menyerahkan Kristi kepada Rafael untuk dikasihi, untuk disayangi, untuk dihargai, karena kami sendiri sangat menghargai Kristi, menyayangi Kristi. Demikian Rafael. Terimalah Rafael. I promise you this, there is nothing I wouldn't give. From this moment I will love you as long as I live. From this moment on. Adapun kebaktian ini berlangsung atas nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang memberi pertolongan, yang kesetiaannya sampai selama-lamanya. Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Atas ibadah pemberkatan dan peneguhan nikah ini, dari Rafael dan Kristi, turun berkat anugerah dari Allah Bapa di sorga dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus,
Amin. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi anaknya. Hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Kedua ibunda akan menyalakan lilin sebagai simbol bahwa dua insan ini lahir dari kedua wanita agung yang telah mengandung dan melahirkannya dan membesarkan bersama suami. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya. Pak Pendeta Yudika, si halo menaikkan doa pembukaan. Ketiganya yang esa. Mik, tolong Mik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Dari perjalanan panjang kedua anakmu, akhirnya inilah saatnya mereka ada di hadapanmu untuk menerima pemberkatan nikah dari Tuhan sendiri, ya Tuhan, Rafael dan Kristi ini. Dan kami percaya mereka telah menggumulinya. Dan kami serahkanlah Tuhan ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Tuhan yang menolong kami semua, khususnya Bapak Gembala kami, yang akan terus memimpin ibadah pemberkatan nikah ini. Di dalam satu nama Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Silahkan duduk. Lebih dari siapapun yang kita harapkan hadir, Tuhan yang berhak dan berkuasa memberkati pernikahan Rafael dan Kristi ini yang kita harapkan hadir. Dan Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kita. Kepadanya kita mengucap syukur, menaikkan pujian dan hormat dengan tulus. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. Sana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. Oleh karena kehendak-Mu, oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu.
terpujilah Tuhan Yesus. Kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian dari keluarga yang selama ini bersama-sama dengan Kristi juga melayani Tuhan khususnya di dalam bidang puji-pujian. Waktu dan tempat saya berikan. While the world looks upon me as I struggle alone, they say I have nothing, but they are so wrong. In my heart I'm rejoicing, how I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me, I've a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. I know I'm not wealthy, and these clothes, they're not new. I don't have much money, but Lord, I have you. That matters how the world may not see. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me, I've a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me, I've a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. Thank you, Lord, for your blessings on me. Thank
Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita naikkan syukur bersama dengan pujian, ku naikkan syukur padamu. Ku naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu, Yesus. Sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau taruh perkataanmu di mulut anakmu ini, agar hanya kebenaranmu yang kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk kelengkapan kebenaran yang Kau berikan kepada kami, khususnya untuk Rafael dan Kristi. Amin, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Bapak Ibu saudara sekalian, khususnya Rafael dan Kristi, saya belum tua sekali, tapi usia 61 tahun sudah cukup melewati perjalanan yang lebih dari separuh umur manusia pada umumnya. Tuhan menempatkan saya dalam satu kegiatan di mana saya bersentuhan dengan banyak orang. Dari puluhan, ratusan, ribuan, belasan ribu, bahkan lebih. Puji Tuhan, Tuhan juga menempatkan saya dalam berbagai kegiatan. Kegiatan di gereja, kegiatan di kampus, juga kegiatan di bisnis. Dari perjalanan hidup ini, banyak hal yang saya telah peroleh. Banyak pelajaran yang saya peroleh. Hampir 80% umur hidup saya habis di gereja. Yang tadi saya katakan bersentuhan dengan banyak orang. Dari situ ada pembelajaran yang mahal. 40 tahun lebih yang lalu masih begitu belia. Saya aktif dalam kegiatan pelayanan dari sekolah minggu, remaja, pemuda, dan seterusnya. Satu hal yang tidak bisa dibantah. Anda boleh bantah, tapi saya katakan tidak bisa dibantah dan saudara bisa membuktikan. Orang yang menghormati Tuhan,
itu orang yang tidak akan dipermalukan. Orang yang menyediakan hidupnya untuk Tuhan itu tidak dipermalukan. Kalau firman Tuhan katakan anak cucunya tidak menjadi peminta-minta. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur pasal 90, pasal 91. Mereka pasti ada dalam perlindungan Tuhan, dalam providensia Allah yang istimewa. Kalaupun ada hal-hal yang terjadi yang menurut pertimbangan kita adalah sesuatu yang bernilai negatif atau tidak menyenangkan, bahkan mungkin dipandang sebagai malapetaka, musibah. Tapi sebenarnya tidak. Allah dalam kecerdasannya yang luar biasa bertindak dan memiliki keputusan-keputusan yang beyond, melampaui apa yang kita pikirkan. Ini yang Bapak Ibu sekalian harus ingat. Bahwa di dunia ini ada tangan yang tidak kelihatan. The invisible hand. The invisible hand. Tangan yang tidak kelihatan. Yang benar-benar telah merajut jagat raya dengan segala tatanannya. Dan menciptakan makhluk manusia dengan rancangannya yang sempurna. Karenanya saudaraku sekalian, tidak ada capital, tidak ada bekal, tidak ada modal yang lebih dari ini. Tuhan sendiri. Tetapi ini tidak cukup menjadi sebuah wacana dan perkataan. Tidak boleh hanya menjadi teori dan konsep. Tetapi harus menjadi kehidupan yang dialami. Rafael, Kristi, percayalah apa yang saya katakan. Tidak ada orang yang bisa mengalahkan orang yang menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan, dan berurusan dengan Tuhan. Sejak 40 tahun lebih, sejak saya menjadi guru sekolah minggu, saya memperhatikan jemaat. Setelah 40 tahun kemudian, anak-anak mereka, cucu-cucu mereka kelihatan. Dan itu tidak bisa dibantah. Oleh sebab itu, jangan ikuti jalan dunia. Saya bicara ini bukan karena saya pendeta. Saya bicara ini bukan karena saya pendeta. Saya bicara karena saya manusia seperti kalian yang juga menjalani hidup dengan segala dinamikanya. Belum tentu masalah-masalah hidup yang saudara pernah hadapi lebih ringan dari apa yang saya alami. Belum tentu. Tapi tentu dalam waktu singkat saya tidak perlu cerita banyak, nanti jadi promosi diri. Tapi saya sudah melewati itu. Perjalanan panjang. Dan membuktikan bahwa dia yang tadi saya katakan sebagai tangan yang tidak kelihatan itu benar-benar konkret, real. Itulah sebabnya kepada Rafael dan Kristi, lebih dari semua kemampuan yang kalian miliki, kemampuan akademis, relasi, atau kalau orang tua bisa memberi warisan, jabatan kedudukan, Tuhan. Tuhan. Nah tentu kalimat ini menjadi abstrak. Kalau hanya saya ucapkan dalam satu kesempatan tidak lebih dari setengah jam. Tetapi kalau kamu ikuti apa yang saya sampaikan, Truth ID, khotbah-khotbah saya, kalian bisa mengerti apa yang saya maksud. Ya, baru mengerti apa yang saya maksud. Kalau kita menghormati Allah itu juga bukan sekedar supaya kita punya rumah tangga yang bahagia, punya anak-anak yang
sempurna, sukses, berpendidikan. Just only 70 years, 80 years. Hanya cuma 70-80 tahun untuk apa sih? Tapi lebih dari itu. Bagaimana kita memaknai hidup yang 70-80 tahun ini dengan indah dalam standar anak-anak Allah yang pasti tadi saya katakan tidak dipermalukan. Kita bertumbuh dewasa. Ya, proses keselamatan kita alami, kita berkarakter sebagai anak-anak Allah, lalu after the grave kita memiliki kehidupan. Dan kata Alkitab, hidup yang sesungguhnya itu nanti, bukan sekarang. Kita hanya persiapan untuk kekekalan. Nah, tidak mengurangi suasana kebahagiaan ya. Jangan bicara LB3, Pak Eras ini lagi ada perkawinan, oh enggak. Tetap harus dibicarakan, ini pilar penting. Pilar penting. Sebab kamu sekarang usia berapa? 27, 28, begitu, 26, 25 paling ya. Tapi kamu hidup bersama hanya berapa? 65 tahun, 60 tahun. Nah lebih. Lalu setelah itu tidak bisa tidak, kita harus berpisah. Nah kalau di balik kubur, kita bisa melanjutkan pertemuan ini, itu kan indah. Kita juga punya anak-anak yang tidak menambah jumlah penduduk neraka, tapi jumlah penduduk surga. Menghormati Allah artinya kita takut akan Allah. Kalau kita takut akan Allah, kita hidup bukan hanya berperilaku baik menurut hukum, tetapi juga terus mencapai pertumbuhan kesempurnaan seperti Kristus. Nah baru kita bisa membangun Firdaus dalam keluarga. Firdaus dalam keluarga. Menjadi Firdaus bukan karena rumah kita bagus, rumah pribadi, gaji kita besar, dan lain sebagainya. Tapi kehadiran Allah yang menumbuhkan kedewasaan rohani, sehingga kita mengerti bahwa menikah itu bukan mencari kebahagiaan, tapi memberi kebahagiaan. Ibarat makanannya dengan ikan asin, ibarat rumah hanya satu petak, ibarat tidak punya mobil, tapi kalau saling membahagiakan, itu lebih dari rumah mewah, mobil bagus. Tapi rumah mewah, mobil bagus, kalau saling melukai, itu neraka di bumi. Dan semua ini logis, yang saya ngomong ini logis. Nah, saya sudah bertemu dengan banyak orang, saudaraku sekalian. Apalagi kalau saya mengasuh acara Anda bertanya Alkitab menjawab yang sudah periode seri 180. 180 episode, yang satu episode bisa 10. Jadi sudah 1.800 orang bertanya dan mengungkapkan persoalannya. Nampak jelas bahwa kebahagiaan hidup kita bukan bertumbuh pada perkara-perkara lahiriah. Saya baru mengenal Rafael mungkin 1-2 kali, tapi saya tidak mengenal secara pribadi. Tapi Kristi tentu sudah saya kenal sejak 20 tahun lebih. 20 tahun lebih. Sebelum tahun 2000. Sekarang usiamu berapa Kristi? Oke, jadi waktu itu kau masih di SMP ya? SD. Masih SD ya? Jadi masih muda sekali, masih anak-anak ya. Dan tentu saya juga sebagai sahabat Pak Hatta, kalau saya nggak pemberkatan mungkin saya nenteng kamu dari sana tadi. Betul? Mungkin aku yang bawa kamu. Ini Pak Yudi termasuk satu geng. Jadi kerjasamalah, beliau yang nenteng, aku yang memberkati. Nanti sahamnya kita bagi Pak. Kami itu sayang banget sama Kristi. Ya. Terus terang ya, sebagai sahabat Pak Hatta kita juga ikut ngelirik banyak pria untuk dia. Selain cantik juga nurut, dari keluarga yang baik-baik, pendidikan baik. Urusannya cuma gereja, kerja, rumah, gereja. Kerja, rumah, ya.
Ya, saya kira nggak kenal yang macam-macam karena mama papanya setahu saya sangat strict banget, strict sekali. Jadi pasti dipagari ya. Apalagi papa mamanya orang yang menjadi pepimpinan di persekutuan gereja Batak Bermazmur, wah pasti disorot banyak orang jadi menjagai anaknya. Jatuh ke tangan Rafael. Kamu dapat istri ini baik, benar. Bukan karena sahabatnya Pak Hatta atau saya sudah menjadi seperti keluarga ya. Kamu punya beban berat. Karena tuntutan dari pihak keluarga itu pasti tinggi. Mau tidak mau. Kecuali dari keluarga berantakan yang lakinya suka main perempuan, main judi. Nah itu gak ada tuntutan deh. Kamu juga main judi juga, main perempuan juga sama deh. Tapi dari keluarga yang sangat baik, yang rohani, yang santun dan lingkungannya juga orang-orang berpendidikan. Ya. Juga ada pendeta Dr. Yudika, ada pengacara Sulanta Sembiring, ada Dr. Hasyolan. Wah ini orang-orang yang luar biasa, berpendidikan. Nah itu pasti tuntutannya besar. Maaf ya, saya gak ngancam ya. Saya gak ngancam ya. Udah lihat muka saya bukan muka orang ngancam ini. Saya juga gak ngerti kenapa dapat orang Jawa ya. Karena saya ini sangat cinta orang Batak. Kita punya 2 radio di Simanindo, di Siantar. Kesibukan kita di sana. Dan saya ini terlahir sebagai orang Jawa, tapi saya distempel Batak. Kamu ikut-ikutan senasib sama saya ini. Tapi memang ini wanita yang baik. Dan kamu nanti mesti kenal saya, dekat saya, baru kamu tahu bahwa saya sangat tidak membahayakan. Puji Tuhan, dan kita sama-sama orang Jawa ini. Ya, dari tadi saya ketemu papa mama kamu, saya mau ngomong bahasa Jawa, jangan-jangan Jawa di Jakarta. Boten ngertos melalui kulo ngendikan bahasa Jawi kan boten ngertos piyambakipun. Nah itu, jadi aku diem aja ya. Itu. Kalau dia ngerti langsung saya nyanyi, nandur pari dukul pari. Opo wiji kang kinar yo. Nah ini juga orang Jawa. Nggak tahu nasibnya Pak Hatta gimana nih, teman dekatnya orang Jawa. Oke, puji Tuhan. Jadi indah sekali hari ini. Tadi kita ngobrol lihat-lihat gini, aduh lama kita nggak bersuo. Ini kayak reuni itu tadi, kita di sana ngopi-ngopi. Ini kita jarang ketemu. Ya kalau ketemu ya ketemu di acara gereja sekali-kali. Tapi untuk acara rileks begini baru kali ini. Saya nggak tahu ini setelah pemberkatan ada resepsi atau ada apa, saya nggak tahu nih. Hah? Oh, Evi yang tahu. Ya udah, tapi nggak apa-apa, ya kan. Indah ya. Yang penting pemberkatan ini. Ya. Ini gereja juga seperti miliknya keluarga Hatta nih, karena kita keluarga besar nih pemilik gereja ini. Jadi kamu jadi keluarga kami, Rafael, dan tentu saya harapkan kita akan ketemu nanti. Ya, ketemu. Kalau gereja kami ini bukan gereja yang sektaris, yang fanatik, karismatik, Pentakosta atau Protestan enggak. Kita ini gereja yang yang free minded, open minded. Yang penting ini perilaku, bukan soal liturgi, bukan soal apa. Perilaku kita must be perfect, as just our Father in heaven is perfect. Selamat datang di dunia kami. Welcome to my world. Dan kamu sangat diterima karena Kristi menerima. So we can't avoid it. Mau kata apa? Jadi kan waktu saya dengar, saya itu sibuk sekali. Jadi saya tanya, Kristi kapan kamu menikah? Minggu lalu itu. Bukan ini acara saya padat sekali Pak. Kadang-kadang saya diingatkan sekretaris saya, Pak kerja ini hari ini. Itu juga saya enggak tahu. Kadang-kadang saya lupa hari. Serius, kemarin itu hari Jumat, saya pikir Sabtu. Wah hari ini ada seminar. Hari Jumat masih. Jadi begitu sibuknya. Maka minggu lalu ketemu Kristi. Kristi, kapan kamu menikah? Loh, minggu depan loh Om. Hah? Loh aku yang memberkati. Loh iyalah Om. Nah, tapi hari ini saya bersyukur saya ada di sini. Sebab saya tidak mungkin gak ada di sini. Saya juga takut sama Evi.
Evi itu luar biasa loh, kakaknya dia. Waduh, kalkulatornya itu luar biasa ya. Jadi mana berani saya sama Evi, saya bercanda begitu. Bisa dibunuh saya. Tidak memberkati Kristi. Nah, mana Evi tadi? I fulfill my promise. Nah itu, jangan marah ya, unang muruk ya. Boten sah duko. Ya itu kalau bahasa Jawanya. Oke? Saya bersyukur karena saya ada di sini bisa memberkati dan kita semua akan berdoa untuk pasangan ini menjadi pasangan yang bahagia. Oke? Oke, tapi sebelum saya tanya di pertanyaan nanti ada. Sekarang saya tanya dulu, ini spesial soalnya. Kamu serius nih cinta sama Rafael? Kalau nggak serius kita bubarin. Oh enggak oke. Rael, kamu serius cinta sama Kristi? Serius ya? Waduh, mantap ya. Kalau kamu sungguh-sungguh ya Rafael dan Kristi tetap di dalam Tuhan. Orang tua saya semua kimi, kita we can't do anything. Nggak bisa buat apa-apa kecuali Tuhan. Percaya itu. Aku udah tua, aku udah lihat pengalaman. Percaya. Orang yang menghormati Tuhan, orang yang takut akan Tuhan tidak dipermalukan. Kalau kamu mencari Tuhan, kamu akan di tangan Tuhan, di hati Tuhan, di pikiran Tuhan, di rencana Tuhan. Tidak pernah sendiri dan tidak akan pernah ditinggalkan oleh Allah. Amin. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Di dalam pernikahan Kristen yang pertama, apapun alasannya, tidak boleh cerai. Yang kedua, pernikahan ini haruslah pernikahan monogami. Sebab ini menjadi lambang hubungan Kristus dengan jemaatnya. Sampai kapanpun Rafael tidak pernah mengenal wanita sebagai istri kecuali Kristi. Dan sampai kapanpun Kristi tidak pernah mengenal pria sebagai suami kecuali Rafael. Monogami. Istri harus tunduk karena mengasihi suami. Dan suami harus mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Dan istri melayani suami seperti jemaat melayani Tuhannya. Dan kedua-duanya harus tunduk kepada hukum keluarga Kristen. Saudaraku sekalian, hari ini di Jakarta pada hari Sabtu 21 November 2020 akan dipersatukan Rafael Ardianto Wicaksono Sunardi dan Nova Juana Kristi. Sekarang sebagai seorang hamba Allah saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada kedua mempelai ini untuk mengetahui kesungguh-sungguhan mereka memasuki pernikahan yang kudus. Saya juga akan menanyakan satu pertanyaan kepada Bapak Ibu untuk dijawab dengan tulus di hadapan Tuhan para malaikat dan jemaatnya. Kepada Rafael dan Kristi, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan yang kamu harus jawab dengan bebas, tegas, tulus di hadapan Tuhan para malaikat dan jemaatnya. Janji nikah ini harus kamu pegang teguh sampai maut memisahkan kalian. Sesuai dengan hati kamu yang tulus, ya niat kalian berdua yang tulus, saya minta kamu berdua berdiri. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya dengan bebas, jelas, tegas, tulus, dan setiap akhir pertanyaan jika bersedia jawab, ya saya bersedia. Pertama kepada Rafael, apakah kamu mengaku di hadapan Tuhan Yesus dan jemaatnya
bahwa kamu bersedia dan mau menerima Nova Joanna Christie sebagai istrimu satu-satunya dan hidup bersamanya dalam pernikahan suci seumur hidupmu? Iya, saya bersedia. Apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Kristi sama seperti kamu mengasihi dirimu sendiri? Bersedia mengasuh dan merawat Kristi, menghormati dan memelihara wanita di sebelahmu ini dalam keadaan susah atau senang, dalam keadaan kelimpahan atau kekurangan, dalam keadaan sakit atau sehat, dan setia kepada Kristi selama kamu berdua hidup? Iya, saya bersedia. Rafael, apakah kamu bersedia menjaga kesucian perkawinan ini sebagai suami yang setia dan takut akan Tuhan sepanjang umur hidupmu? Iya, saya bersedia. Bapak Ibu, kita semua mendengar mempelai pria berkata bersedia. Kita menjadi saksi di sini. Tentu para malaikat di hadapan Tuhan. Sekarang Nova Joanna Christie, apakah kamu mengaku di hadapan Tuhan Yesus dan jemaatnya bahwa kamu bersedia dan mau menerima Rafael Ardianto Wicaksono Sunardi sebagai suamimu satu-satunya dan hidup bersamanya dalam pernikahan suci seumur hidupmu? Iya, saya bersedia. Apakah kamu sungguh-sungguh bersedia tunduk kepada suami seperti jemaat tunduk kepada Kristus, mengasuh dan merawat Rafael, menghormati dan memelihara pria di sebelahmu ini dalam keadaan susah atau senang, dalam keadaan kelimpahan atau kekurangan, dalam keadaan sakit dan sehat, dan setia kepada Rafael selama kamu berdua hidup? Iya, saya bersedia. Apakah kamu bersedia menjaga kesucian perkawinan ini sebagai istri yang setia dan takut akan Tuhan sepanjang umur hidupmu? Iya, saya bersedia. Bapak Ibu saudara sekalian, kita mendengar kedua mempelai sudah mengucapkannya, dan yang terakhir tadi Kristi, kita semua saksinya di sini. Tentu para malaikat juga di hadapan Tuhan. Rafael dan Kristi, bangun rumah tanggamu di atas dasar kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Tidak cemburu. Tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih itu tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, apalagi kesalahan pasanganmu. Yang pasti ada kekurangan, kelemahan, bahkan kegagalan. Tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kamu bangun rumah tanggamu di atas dasar kasih ini. Sekarang kalian berhadapan dan jemaat saya minta untuk berdiri. Rafael, kamu mengucapkan janji nikah ini. Demi nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya, Rafael Ardianto Wicaksono Sunardi, menerima engkau, Nova Joanna Christie, menjadi satu-satunya istri dalam pernikahan yang sah, untuk dimiliki dan dipertahankan sejak hari ini dan seterusnya, dalam suka dan duka, semasa kelimpahan dan kekurangan, di waktu sakit dan di waktu sehat, untuk dikasihi dan diperhatikan serta dihargai, seperti Kristus mengasihi jemaatnya sampai kematian memisahkan kita. Menurut titah kudus Tuhan dan iman percaya saya kepadanya, kuucapkan janji setiaku kepadamu. Demikianlah mempelai pria telah mengucapkan janji sumpah komitmen nikahnya. Sekarang Kristi, ucapkan dengan tulus. Demi nama Allah Bapa,
Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya Nova Juana Kristi menerima engkau, Rafael Ardianto Wicaksono Sunardi, menjadi satu-satunya suami dalam pernikahan yang sah untuk dimiliki dan dipertahankan sejak hari ini dan seterusnya, dalam suka dan duka, semasa kelimpahan dan kekurangan, di waktu sakit dan di waktu sehat, untuk dikasihi dan diperhatikan serta dihargai, seperti Kristus mengasihi jemaatnya sampai kematian memisahkan kita. Menurut titah kudus Tuhan dan iman percaya saya kepadanya, kuucapkan janji setiaku kepadamu. Demikianlah mempelai wanita juga telah mengucapkan janji komitmen pernikahannya. Keduanya masih berhadapan. Bapak Ibu melihat di depan ini cincin di tangan saya. Yang terbuat dari emas murni, melingkar, tak berujung, tak berpangkal, logam mulia. Menyelambang cinta kasih yang murni, yang mulia, yang tak berakhir, tidak berkarat. Rafael kepada wanita yang dicintainya, Kristi. Rafael, masukkan di jari manis tangan wanita yang kamu cintai. Demikian pula cincin ini, saudaraku, yang terbuat dari emas murni, melingkar, tak berujung, tak berpangkal, logam mulia, menyelambang cinta kasih yang murni, yang tak berakhir, tak berkarat, saudaraku, mulia, ya, dari Kristi kepada pria yang dicintainya, Rafael. Masukkan di jari manis tangan kanan pria yang kamu cintai. Keduanya sudah mengucapkan janji nikah, menyematkan cincin di jari-jari mereka. Sekarang keduanya akan berlutut di hadapan Tuhan, meletakkan 4 tangannya di Alkitab ini. Yesus Tuhan penebusku, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Katakan Yesus, Yesus. Bapa di dalam surga, aku bersyukur ada di sini untuk meletakkan tangan atas Rafael dan Kristi, putri dari hamba-Mu yang telah Engkau panggil pulang ke surga. Bapa, layakkan aku meletakkan tangan atas pasangan ini. Jika ada dosa kesalahan Rafael Kristi, Engkau mengampuni mereka, Bapa. Engkau layakkan mereka untuk memperoleh berkat dari Engkau. Bapa, berkati pasangan ini dan teguhkanlah. Segala berkat anugerah dari Allah Bapa di sorga, Allah Israel, Elohim Yahweh, Allah dan Bapa Tuhan Yesus Kristus yang memberkati pernikahan di Eden. Berkat dari Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus, diberkatilah pernikahanmu Rafael dan Kristi. Diberkatilah benihmu Rafael dan benihmu Kristi dan buah kandunganmu. Diberkatilah pekerjaanmu, usaha buah tanganmu. Engkau menjadi pasangan yang berbahagia, melahirkan anak-anak yang perkasa di bumi untuk kemuliaan Allah dan menghuni kerajaan surga.
keturunanmu akan menjadi benar-benar diberkati Tuhan. Hari ini perkawinanmu menjadi sah di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silahkan berdiri. Bapak Ibu, saudaraku sekalian, hari ini hari Sabtu 21 November 2020, sebagai hamba Tuhan saya menyatakan, dengan demikian dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Rafael Ardianto Wicaksono Sunardi dan Nova Joanna Kristi resmi dan sah sebagai suami istri di hadapan Tuhan. Rafael, inilah Kristi wanita yang Tuhan berikan kepadamu sebagai penolong yang sepadan. Terimalah dengan ucapan syukur dan ketulusan. Untuk itu, bukalah kerudungnya dan berikan ciuman di kedua belah pipinya. Kristi, inilah Rafael, pria yang Tuhan berikan kepadamu sebagai suami yang kepadanya engkau menjadi penolong dan pendamping yang setia. Terimalah dengan ucapan syukur dan ketulusan. Untuk itu berikan ciuman kedua belah pipinya. Gak apa-apa, masih ragu-ragu. Ya, ini semua karena kurang latihan, saudaraku. Baik, saudaraku sekalian, selanjutnya saya memanggil Bapak Pendeta Cornelius Kiong dan Bapak Pendeta Dr. Yudi Kasih Aloho. Mari Bapak Pendeta Cornelius Kiong, Sarjana Ekonomi, dan Dr. Yudi Kasih Aloho untuk memberikan tanda tangan. Selanjutnya setelah ini Bapak Pendeta Yudi Kasih Aloho akan menyerahkan Alkitab kepada kedua mempelai ini, maksud saya Rafael dan Kristi, dan Pak Cornelius akan menyerahkan akte. Salaman dulu. Wow, gitu. Oke. Silakan. Ya, salaman. Oh, begitu. Oh, gitu aja. Serahkan. Aduh. Ya. Oke. Tentu saya atas nama seluruh jemaat mengucapkan selamat berbahagia. Oke. Pokoknya indah dalam Tuhan. Sekarang kamu sudah tidak lagi dua tapi satu. Akan kamu simboliskan dengan menyalakan lilin di sebelah kanan saya itu. Kamu tidak lagi dua tapi satu. Nyalakan itu. Lilin yang dinyalakan oleh mamamu. Besar setiamu setiap hari, nampak rahmat-Mu, semua yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Silakan duduk semua kecuali orang tua dari Rafael. Silakan. Kamu ucapkan terima kasih Rafael dengan hati yang tulus dan minta maaf. Pasti ada kesalahan yang pernah kamu lakukan. Betapa mereka orang-orang yang luar biasa. Emas berton-ton pun tidak akan cukup membalas kebaikan mereka. Katakan. Tes.
sore hari nan sepi, ibuku berteduh, sujud berdoa, aku dengar namaku disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa Oke. Apakah bisa peluk atau hanya sungkem ya? Karena lagi kondisi COVID, Bapak Ibu duduk aja. Lebih sehat kalau sungkem. Tidak pelukan pipi tapi sungkem. Kamu sendiri kamu dulu. Sungkem lah, sungkem. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Di doa Oke, sungkem ke papa sekarang. Bisa berlutut sungkem ke mama. Ini kalau tradisi begini juga bagus, nggak usah disebut. sungkem aja nak. Di doa Tanganmu bisa. ibuku Oke. dengar, Ya, ada namaku oke. disebut. Kristi, Tuhan memberkati kamu. Sekarang juga sungkem ke papa. Mereka adalah jadi seperti papa kandungmu sendiri ya. Hari tua mereka juga tanggung jawab Kristi. Oke. Ya, dah bagus. Tolong diangkat ya. Pakai baju. Silakan Bapak Ibu berdiri lagi. Sekarang berdua memberikannya untuk mama ya. Berdua menyerahkannya. Oke, kepada Bapak Ibu ya, Pak Sunardi ya. Bapak Ibu, Rafael milik Tuhan yang Bapak Ibu telah besarkan. Aset kerajaan surga yang dititipkan ke Bapak Ibu. Tugas Bapak Ibu telah selesai. Tinggal finishing nanti, mendampingi di hari tua Bapak Ibu untuk mereka. Selamat, Tuhan berkati. Silahkan duduk. Sekarang kembali saya minta kepada pihak dari keluarga. Ayo sini. Sini nak. Terima kasih. Untuk kasih sayang Mami, untuk nasihat Mami, untuk didikan Mami yang sangat keras untuk Dede, untuk doa-doa Mami untuk Dede. Dede tahu, Dede ada saat ini, itu semua karena dukungan Mami, doa Mami, dan kasih sayang Mami kepada Dede. Maafin Dede Mami atas semua kesalahan Dede, perbuatan Dede, kata-kata Dede yang menyakiti hati Mami, yang mengecewakan Mami. Dede minta maaf ya Ma. Pada hari ini Dede akan membuka lembaran baru bersama pasangan yang Tuhan pilihkan terhadap Dede. Dede mohon doa restu dari Mami. Doakan kami agar kami bisa menjadi keluarga
yang selalu mengasihi Tuhan, berkenan kepada Tuhan, sampai nantinya kita bisa berkumpul bersama Papi di langit baru dan bumi yang baru. Terima kasih Papi. Mamamu juga ya nak. Hari tua orang tua Kristi juga tanggung jawab kamu, Rafael. Kristi berikan pada mama. Pak Yuri silakan berdiri Ibu. Ini juga orang tua yang ikut memperhatikan. Ucapkan terima kasih kepada mereka. Yuri, Tante Yuri, Dede bersyukur sekali Om Tante ada di keluarga kami, selalu menemani Papi Mami, dukungan, support Om sama Tante sungguh luar biasa buat keluarga kami. Terima kasih Om sudah menjadi sahabat yang setia untuk Mami dan Papi sampai saat ini. Doakan anak kami, doakan aku dan Rafael. Sekarang Om udah nambah satu lagi anak. Doakan kami menjadi keluarga yang baik, keluarga yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Om, Tante, terima kasih. Berikan bingkisan untuk mereka. Kita semua berdiri di hadapan Tuhan, saudaraku. Tuhan Gembala kita. Tuhan adalah Gembala. Secara simbolis memberikan persembahan. Terima kasih Bapa untuk acara yang Engkau telah berkati. Semua pihak yang tidak kami sebutkan namanya, Engkau berkati mereka semua. Kami sambut berkat-Mu dalam akhir ibadah ini. Berkat dari Allah Bapa di surga. Dari Gembala Agung Tuhan Yesus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian. Menyertai kami semua saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silahkan duduk saudara sekalian. Kepada
pasangan menghadap ke sana atau kita foto di bawah aja ya supaya nanti mama tidak kesulitan.